Performa super mewah, terkadang memang bikin susah payah. Belum lagi kalau udah terlanjur beli dan udah ngerasa betah, minggu berikutnya keluar lagi yang lebih murah dengan spesifikasi yang lebih wah. Seperti 3 laptop yang hari ini akan kita jamah, memiliki rekor laptop gaming paling murah. Ya udahlah, disyukuri aja dan jangan berkeluh kesah. Selamat menonton. Yang udah tua tapi nggak nikah-nikah. Saya sendiri dong. Hai Andika, guys, di video kali ini saya akan menuruti requestan kalian tentang perang laptop antara Acer Nitro 5 dan Asus TUF FX 505DD. Dan sekarang saya bonusin XP Pavilion Gaming karena ada di range harga yang hampir sama dan juga spesifikasi yang hampir sama juga. Sebelum kita mulai videonya, saya anggap kalian sudah menonton ketiga review dari laptop ini karena ada beberapa bagian yang nggak akan saya bicarakan secara mendetail, karena kalau saya detailkan lagi, videonya mungkin bisa sejam karena kita akan membahas 3 laptop sekaligus. Jadi ketiga laptop ini ada di range harga yang sama, yaitu 9-10 jutaan ya, atau sebut saja 10 juta lah ya. Dan dari ketiganya XP adalah yang termurah dengan harga SRP 9,9 juta. Tapi kalian bisa dapat dengan harga yang lebih murah, tapi entah barangnya ada apa enggak, karena biasanya yang murah-murah itu jadi goib. Kemudian disusul oleh Asus TUF dengan harga SRP-nya saya nggak tahu, tapi di Tokopedia ada yang jual 10.100.000 sampai 10.300.000 macem-macem. Dan sekali lagi link pembeliannya sudah saya siapkan di deskripsi, jadi buat kalian yang minat kalian bisa langsung cek aja. Terakhir yang harganya paling tinggi adalah Acer dengan harga pasaran rata-rata 10.500.000 sampai 10.600.000. Dan sebelum kita mulai perang laptop gaming terpanas tahun ini, buat kalian yang belum makan, seperti biasa makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan juga produktif. Oke, jadi untuk harga yang saya sebutkan tadi spesifikasinya hampir mirip dan kalian bisa baca di sini, karena kalau saya bacakan kalian malah bingung. Intinya ketiganya ini sama-sama menggunakan CPU dari Ryzen 5 3550H 4 core 2 thread dengan TDP 35 Watt. Untuk Asus dan XP sama-sama menggunakan GTX 1050 3GB, sementara Acer menggunakan Radeon RX 560 4GB. Memori RAM-nya sama-sama 8GB dengan settingan single channel, tapi untuk Acer dan XP terbacanya hanya 6GB karena yang 2GB dialokasikan untuk IGP Vega 8 dari Ryzen 5. Sedangkan Asus hanya mengalokasikan 256MB RAM untuk Vega 8, jadi terbacanya 7,8GB. Kemudian untuk Acer dan Asus sama-sama menggunakan baterai dengan spesifikasi 48 Wh, sedangkan XP lebih besar dengan 52,5 Wh. Kemudian untuk spesifikasi lain bisa kalian baca sebentar di scene ini, nanti akan kita jelaskan secara mendetail. Dan sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Kalau secara desain, brand itu memiliki desain dan juga ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau desain itu memang tergantung ke selera orang masing-masing juga. Jadi di sini saya hanya akan mencoba membantu menggambarkan bagaimana konsep dan juga ciri khas dari ketiga laptop ini. Kita awali dulu dari Asus TUF FX 505DD, dan kalau dari tampak bagian cover belakang ini, menurut saya Asus TUF ini terlihat seperti koper atau seperti lootnya PUBG atau boxnya PUBG dengan 2 garis abstrak di setiap pojoknya. Dan menurut saya desainnya ini nyambung dengan standar 810 mg, karena kalau tampak dari belakang kayak ala-ala militer atau konsepnya itu militer. Kemudian kalau Acer Nitro 5 ini juga memiliki konsep gaming, di mana bagian kanan dan kirinya ini memiliki tekstur seperti karbon. Dan untuk Acer Nitro 5 ini memiliki 2 logo, yaitu logo Acernya sendiri dan juga logo Shuriken. Bukan, ini logo Predator, cuman dia timbul dan sangat tajam, jadi kita sebut saja dia desain Shuriken. Dan karena di tiap ujung logo Predatornya ini tajam-tajam banget, jadi kalian harus hati-hati jangan sampai tangan kalian terkena Shurikennya Acer Nitro 5 ini, karena menurut saya sangat bahaya dan bisa membuat tangan kalian terluka. Kemudian kalau XP Pavilion Gaming, dia memiliki desain yang paling simple di antara keduanya dengan hanya logo XP dan juga lingkaran yang chrome warna hijau yang ada di tengah, dan tidak ada kesan gaming sama sekali. Jadi kalau menurut saya XP ini kesannya lebih terlihat seperti laptop gaming dengan casing laptop bisnis. Kemudian dari ketiga laptop ini yang bisa dibuka dengan satu tangan hanyalah XP dan Acer, sementara Asus yang memiliki standar 810G atau standar militer dan memiliki bahan material aluminium hanya di cover belakangnya saja tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Sekarang kita bahas ke
bagian dalam di area keyboard, kalau Asus TUF FX505DD dia memiliki keyboard RGB backlit yang bisa kalian set di software bawaannya yaitu Armoury Crate. Dan yang saya suka dari Asus TUF FX505DD selain keyboardnya sudah memiliki backlit RGB yaitu tombol arrow-nya. Karena meskipun kecil dan nggak terlalu besar, tapi tombol arrow-nya itu menurut saya udah eksklusif karena terpisah dari tombol keyboard yang lain. Dan juga untuk tombol powernya juga sudah memisah yang letaknya ada di pojok kanan atas. Kemudian kalau keyboard dari Acer dia juga memiliki backlit tapi belum RGB, dan backlit-nya ini single berwarna merah. Dan juga tombol WASD dan juga tombol arrow serta tombol Nitro Sense yang di mark warna merah, jadi biar terlihat lebih gaming look. Kalau di Asus TUF FX505DD memang ada software bawaan yang namanya adalah Armoury Crate, yang melalui software ini kalian bisa set RGB backlighting keyboard kalian dan juga memonitoring profile dari laptop Asus TUF FX505DD. Nah, kalau di Acer juga punya yang namanya adalah Nitro Sense, cuman di keyboard Acer ini juga dilengkapi dengan tombol eksklusif yang kalian tinggal tekan aja tombol Nitro Sense-nya biar software-nya keluar. Sementara kalau di Asus TUF tadi nggak ada. Sayangnya untuk tombol power dari Acer Nitro 5 ini masih menyatu dengan keyboard meskipun agak jauh dengan tombol backspace. Cuman karena tombol powernya ini masih menyatu dengan keyboard, kalau suatu saat keyboardnya ngejam atau rusak, ya kita akhirnya tidak mempunyai opsi lain untuk menyalakan laptopnya. Sekarang kita bahas ke keyboardnya XP Pavilion Gaming. Kalau Acer tadi keyboard backlit-nya warna merah, kalau XP ini keyboardnya juga single, belum RGB, tapi dia memiliki warna hijau. Kemudian untuk tombol powernya juga sudah memisah yang letaknya ada di pojok kiri atas dan juga bisa menyala berwarna hijau juga. Cuman menurut saya untuk tombol arrow-nya ini masih terlalu berdekatan, terutama untuk tombol yang atas dan juga bawah. Tapi untuk urusan tombol multimedia dan juga tombol pick up dan pick down, menurut saya tombol XP ini lebih lengkap ketimbang Asus dan juga Acer Nitro 5 tadi. Dan sayangnya kalau XP Pavilion Gaming ini tidak memiliki software bawaan. Kalau di Asus TUF tadi kan namanya Armoury Crate, kalau di Nitro 5 namanya Nitro Sense, dan XP ini belum memiliki software bawaan. Sementara kalau di Omen-nya ada. Mungkin ke depan XP bakalan ngupdate, jadi kita tunggu aja. Kemudian kalau dari segi touchpad, XP memiliki desain yang paling berbeda ketimbang Acer Nitro 5 dan juga Asus TUF dengan desain touchpad yang lebih ke persegi panjang daripada kotak. Sementara Acer Nitro 5 dan juga Asus memiliki touchpad yang sebenarnya sama, cuman aksen warna dan juga desainnya aja yang berbeda. Semuanya menggunakan desain all-in-one di mana klik kanan dan kirinya itu menyatu dengan touchpad. Kemudian kalau untuk konektivitas, semuanya menggunakan Wi-Fi 802.11ac dual band dan juga Bluetooth versi 5. Sementara kalau untuk port I/O-nya, Asus meletakkan semuanya di sebelah kiri, yaitu ada input power, input LAN, HDMI, 3 buah USB 3.0 dan jack audio. Untuk Acer di sebelah kanannya ada input power, USB 3.0 dan juga jack audio. Kemudian di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, input LAN, HDMI, USB Type-C dan 2 buah USB 3.0. Kalau untuk XP Pavilion Gaming di sebelah kanannya ada input HDMI, kemudian USB 3.0, input LAN, USB Type-C, jack audio dan juga slot full size SD card. Kemudian di sebelah kirinya hanya ada input power dan juga USB 2.0. Jadi kalau untuk urusan port yang paling lengkap adalah XP dengan adanya USB Type-C dan juga slot full size SD card. Sementara Acer hanya ada USB Type-C tapi nggak ada slot SD card. Sementara kalau di Asus mungkin bagian manufakturnya lupa naruh karena nggak ada Type-C dan juga slot SD card. Sekarang kita bahas ke bagian layar, dan ketiga laptop ini sudah memiliki frame yang tipis atau biasanya kita sebut dengan frameless atau baseless. Dan kalau ditanya mana yang paling tipis, menurut saya sih yang paling tipis adalah framenya XP, kemudian disusul oleh Asus, dan yang paling tebal adalah Acer. Kemudian kalau untuk frame atas dan bawahnya semuanya sama-sama tebal karena yang bawah untuk menaruh logo dari brand masing-masing dan yang bagian atas untuk menaruh webcam yang resolusinya sama semua yaitu standar 720p dengan 30 fps. Kalau masalah spesifikasi, ketiganya ini memiliki dimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD. Kalau untuk panelnya, panel dari Acer ini adalah panel IPS yang dimanufaktur oleh LG dengan monitor ID LGD0563 yang memiliki 45% NTSC, brightness nits-nya 223, kemudian untuk sRGB-nya ada di angka 60%. Kemudian kalau untuk XP Pavilion Gaming sebenarnya dia juga memiliki panel IPS, cuman karena dimanufaktur oleh AU Optronics, jadi nama panelnya adalah AVA, cuman secara kualitas sebenarnya sama dengan panel IPS yang memiliki 59% NTSC, 60% Adobe RGB, 79 sRGB dan 300 brightness nits. Kemudian kalau untuk panelnya Asus, dia memiliki panel IPS level yang dimanufaktur oleh Panda dengan monitor ID LM156LFGL yang memiliki 45% NTSC, 256 brightness nits, 38 Adobe RGB dan 59 sRGB. Tapi Asus TUF memiliki refresh rate yang lebih tinggi ketimbang Acer dan juga XP dengan 120 Hz. Sementara untuk Acer dan juga XP tadi refresh rate-nya hanya 60 Hz. Kemudian untuk bagian di dalamnya, ketiga laptop ini sama-sama memiliki dual fan dan juga dual pipa heatsink. Kemudian untuk memori RAM-nya juga sama-sama single channel, yang satu channelnya sudah terisi dengan RAM dengan kapasitas 8 GB dan satu slot lagi kosong. Jadi secara teoritis kalian bisa mengupgrade ketiga RAM dari laptop ini sampai 32 GB.
Kemudian kalau untuk opsi storage ya, ketiganya ini bisa kalian upgrade dengan SSD SATA 2,5 inch karena sudah ada slotnya sendiri. Tapi yang menarik adalah Acer Nitro 5 karena dia memiliki 2 slot M.2, sedangkan XP dan Asus dia hanya memiliki 1 slot M.2. Untuk penjelasan lebih detail mengenai bagian dalam di ketiga laptop ini, kalian bisa cek video di KID yang lain karena sebenarnya ketiganya ini sudah pernah saya review semuanya. Kemudian kalau untuk spesifikasi baterainya, Acer Nitro 5 dan juga Asus TUF FX 505DD memiliki spesifikasi yang sama, yaitu 48 Wh battery. Dan ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness 50% dan volume speaker 25%, Acer Nitro bisa bertahan sekitar 6 jam 10 menit, sedangkan Asus TUF lebih boros dengan 5 jam 45 menit. Dan kalau menurut saya kenapa Asus lebih boros, karena Asus memiliki layar 120Hz dan Acer 60Hz, dan Asus memiliki keyboard RGB dan Acer belum RGB. Kemudian kalau untuk XP, baterainya lebih besar ketimbang keduanya dengan 52 Wh battery 3 sel yang ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop dengan settingan yang sama bisa bertahan sekitar 8 jam 22 menit. Kemudian kalau untuk suara speakernya, ketiganya menurut saya suaranya standarnya laptop, jadi nggak terlalu spesial tapi juga nggak terlalu buruk, ya standarnya laptop gaming lah. Dan buat kalian yang pengen tahu bagaimana kualitas suaranya dari ketiga laptop ini, kalian bisa cek link video di KID yang lain karena ketiganya ini juga sudah pernah kita review. Oke lah, jadi nggak usah lama-lama lagi, sekarang langsung aja kita battlekan ketiga laptop ini secara performa. Untuk tes ini, ketiganya sudah saya upgrade dengan driver yang paling up to date atau yang paling terbaru. Settingannya juga sudah saya set ke best performance. Dengan kondisi laptop, ketiganya juga dicas. Jadi kita mau tahu seberapa besar sih performanya dengan settingan the best dari ketiga laptop ini. Untuk score sense bench-nya, karena sama-sama Ryzen 5 3550H, ya meskipun dengan tuning hardware yang berbeda, tapi sebenarnya sistem coolingnya sama dengan dual fan dan juga dual heat pipe. Jadi score sense bench-nya juga relatif sama dengan rata-ratanya ada di angka 700 CB. Kemudian untuk ketahanan CPU-nya, ketiganya juga cukup stabil karena skornya nggak ada yang di bawah 700 CB ketika kita tes Cinebench 15 sebanyak 10 kali. Kemudian kalau untuk suhu max load-nya, ketika stress test Cinebench ini, XP Pavilion Gaming mendapatkan suhu max load 83 derajat Celcius, Acer Nitro 5 di angka 75 derajat Celcius, dan Asus TUF 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita menggunakan game yang kompetitif yaitu Apex Legends dari Origin dengan settingan Full HD dan grafiknya ketiganya sama-sama high. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat, untuk GPU usage-nya sebenarnya sama-sama hampir 100%, untuk suhu temperaturnya sama-sama ada di angka 75-80 derajat Celcius. Tapi yang menarik di game ini, Acer Nitro 5 mampu mendapatkan average FPS di atas dari Asus TUF dan juga XP Pavilion Gaming dengan average FPS ada di angka 60-an, sementara XP Pavilion Gaming ada di angka 30 sampai 47 fps, dan kalau Asus TUF ada di angka 30 sampai 40 fps. Mungkin hal ini dikarenakan karena game ini adalah game kompetitif, jadi saya nggak bisa ngeset untuk turun di mana, dan juga scene-nya juga pasti berbeda-beda. Tapi di game ini walaupun scene-nya berbeda, tapi ya kira-kira average FPS-nya dan juga GPU usage serta temperaturnya ya seperti ini. Lanjut ke game wajib di KID yaitu PUBG Steam atau PUBG PC. Di game ini untuk GPU utilization-nya atau GPU usage-nya hampir sama, yaitu ada di angka 95 sampai 100%. Kemudian kalau untuk suhu max load-nya, XP Pavilion Gaming dan juga Acer ada di average angka 70 sampai 75 derajat Celcius, sementara Asus TUF ada di angka 85 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk average FPS-nya relatif sama dengan kisaran angka 60 sampai 70 fps di ketiga laptop ini. Lanjut ke game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 5. Nah, kalau di game ini saya bisa memastikan kalau scene-nya sama karena game yang saya gunakan ini adalah story mode. Dan hasilnya seperti data yang kalian lihat di atas, ketiganya sama-sama mendapatkan average FPS sekitar 25 sampai 35-an FPS. Kemudian untuk suhunya juga relatif sama, ada di angka 65 sampai 75 derajat Celcius. Dan kalau untuk GPU utilization-nya, XP Pavilion Gaming hampir menyentuh 99%, Acer juga sempat menyentuh 99%. Tapi di game ini Asus TUF GPU utilization-nya nggak ada yang di bawah 80%. Game terakhir kita coba di game casual yang cukup ringan yaitu CSGO yang sebenarnya nggak perlu karena pasti kuat, tapi di sini saya mau menjelaskan gunanya 120Hz di layar Asus karena untuk game-game AAA dan juga game kompetitif yang kita pakai tadi, kalau kita menggunakan settingan medium, high atau rata kanan nggak mungkin dapat 120 fps. Jadi kalau kalian adalah para pemain CSGO atau game FPS yang cukup ringan, kalian bisa menggunakan layar 120Hz dari Asus ini untuk bisa merasakan sensasi refresh rate 120Hz dari layar Asus TUF FX 505DD.
Oke guys, jadi cukup segitu aja perang laptop antara Acer, Asus, dan juga XP. Dan kesimpulannya versi DKID di video kali ini saya serahkan kepada kalian. Karena di sini saya netral dan hanya membantu kalian yang mungkin bingung untuk memilih antara ketiga laptop ini. Dan saya hanya menyampaikan apa perbedaan spesifikasi, fitur, dimensi, dan juga desain dari ketiganya. Nah, saya sekarang pengen tahu pendapat kalian seperti apa, dan biar lebih menarik, nanti saya juga akan posting di YouTube Community. Saya akan mengadakan polling dan kalian bisa memilih antara Acer, Asus, atau XP yang menurut kalian lebih memiliki best value dan juga pemenang dari duel laptop kali ini. Kemudian pemenang dari polling nanti akan kita duelkan dengan laptop lain ke depannya yang memiliki spesifikasi dan juga harga yang relatif sama. Kalau kalian tanya saya pilih yang mana, sekali lagi saya netral karena saya itu orangnya nggak fanatik ke brand. Karena menurut saya kadang brand itu punya produk seri yang best value banget, tapi kadang juga memiliki produk yang overpriced banget. Serta yang terakhir, sebenarnya konten perang laptop ini adalah konten yang sensitif. Jadi kalau kalian mau konten ini tetap ada, saya harap untuk tidak menjatuhkan brand yang kita duelkan di konten ini, kalian boleh mengkritik tapi gunakan bahasa yang sopan dan tidak menjatuhkan. Oke guys, jadi cukup segitu aja dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!